Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan, atau sedikit menjelaskan ya, tentang modul praktikum. Nah, langsung aja ya, langsung aja. Nah, tapi sebelumnya nanti saya akan sedikit menjelaskan konsep terkait oscilasi gitu ya. Oke, tadi saya matikan share screen dulu. Ini stop video. Nah, ke Mozilla. Oke, udah kelihatan ya. Harusnya udah kelihatan harusnya. Nah, ini kan tampilan default ya. Tampilan default. Oke, pertama tuh yang harus dilakukan tuh ini nih. Pause dulu. Biar jadi nanti kalau misalkan ditaruh, dia nggak langsung osilasi, tapi dia diem dulu gitu. Nah, oke. Pause. Situ nih dicentang equilibriumnya sama periode usah lah ya, usah. Oke, masanya kita atur 100 gram ya. Yaudah nggak apa-apa, 100 gram. Ini pakai ininya ditaruh di sini. Nah, habis itu pakai stopwatch. Nggak usah. Oke, nah ini ditaruh nih. Nah, udah. Oke, nah kalau kita mulai, set, nah dia akan osilasi gitu ya. Nah, dia kenapa bisa osilasi gitu? Karena ini kan ceritanya di bumi gitu ya, kita kan tidak punya gravitasi di bumi gitu. Nah, kalau di bumi, setiap massa di bumi dia akan mengalami gaya berat ya. Karena setiap yang punya massa dia akan ketarik gitu ke bumi. Nah, karena dia ketarik ke bumi, nah dia berarti kan dia akan narik si pegasnya ini ke bawah gitu kan. Karena dia ngikut ini nih. Karena dicantolin sama massa ini, dia pegasnya akan ikut ke bawah. Tapi si pegas itu ada sifat unik. Dia akan apa ya namanya? Dia punya gaya juga yang berlawanan arah dengan si gaya berat ini. Dia akan narik si gayanya itu yang gaya pemulih istilahnya, gaya pemulih. Dia bakalan terus narik buat dia kembali ke titik setimbang atau equilibrium gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap-lengkapnya bisa dicari aja di Google atau YouTube dan segala macam. Kita masuk ke whiteboard. Nah, ini kan ada ibaratnya ini pegas. Wih, bagus banget pegasnya. Ada massa. Nah, dia kan punya berat nih. Misalkan M, massa, dia punya massa. Berarti kan dia punya berat. Adalah W, gitu ya. Yang besarnya M kali G ya. M kali G. Nah, G-nya kan di sini 9,8. Nah, si pegas dia punya namanya F pemulih lah kita sebutnya. Nama resminya apa gitu lupa. Dia ada FP lah kita sebut. FP. FP. Nah, FP gini. Oke. Nah, si FP dia sebanding dengan apa? Gaya gitu. Bukan sebanding dengan gaya. Dia sebanding dengan apa? Dia sebanding dengan pertambahan panjang. Iya enggak? Delta X gitu ya. Delta X. Oke. Nah, kita balik lagi. Balik lagi ke Mozilla. Nah, lihat nih. Kalau misalkan gayanya ini kita tambahin misalkan ya, dia kan bakalan terus loh nambah panjang gitu kan. Nah, berarti dia apa? Semakin besar gaya, nih misalkan kita tambah ini, semakin besar gaya, dia akan semakin besar juga sih apa namanya nih pertambahan panjangnya nih. Lihat ini nih panah ini nih. Tapi kalau misalkan semakin kecil, dia kan semakin kecil juga pertambahan panjangnya. Nah, berarti model matematikanya adalah ini.
F pemulih dia sebanding dengan pertambahan panjang. Nah, kata orang matematika, FP kalau misalkan sebanding dia bakalan sama jika dikalikan dengan suatu konstanta. Ini ya, dikalikan dengan konstanta. Nah, inilah rumus kok A sih? Delta X. Nah, ini rumusnya. Nah, karena ini berlawanan arah, sesuai dengan vektor, dia makanya jadi min gitu ya. Nah, ini buat tentuin arah doang sih sebenarnya. Oke, ini adalah konsep dari ini, pegas. Nah, lanjut. Oke. Nah, sebelumnya kalian harus sudah tahu gitu ya. Ini delta X itu bisa kita simbolkan dengan Y ya, misalkan sama aja. Misalkan Y sesuai dengan gerak harmonik. Ya, gerak harmonik. Y itu sama dengan apa? Y itu sama dengan A. A itu apa? Amplitudo. Amplitudo itu pertambahan panjang terpanjang gitu istilahnya. A sin omega T. A sin. Jelek banget. Sin omega T. Nah, habis itu kalau misalkan ada, ini kan pertambahan panjang itu ibaratnya bisa S ya. Delta S, delta Y, delta X, atau apa simbolnya, pokoknya itu pertambahan panjang. Kalau misalkan pertambahan panjang atau delta S ini kita turunkan terhadap waktu, apa jadinya? Kita turunkan, ini kita diferensialkan terhadap waktu, dia akan jadi apa? Dia akan jadi V ya. Nah, berarti ini kita turunkan aja nih. Ini V sama dengan, turunin ini bisa lah ya. A itu kan konstanta tetap. Dikali, ini nih yang di dalam ini pokoknya sudutnya kita turunkan. Omega T diturunkan terhadap T, berarti omega. Nah, sin diturunin apa? Cos. Cos. Sudutnya apa? Ini kita kurangin ya, sudutnya maksudnya. Nah, ini sudutnya omega T. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan udah, tadi mana tadi? Udah. Tuh. Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalkan V kita turunin dV per dt, jadinya apa? Jadinya A. Jadi A sama dengan, ini A itu kan konstanta ya, berarti A omega itu konstanta. Ditaruh di depan. Nah, habis itu turunan yang di dalam kurung. Apa? Omega T diturunin. Jadinya omega. Jadinya omega kuadrat. Cos diturunin apa? Min sin. Berarti minnya taruh depan. Sin apa? Omega T. Di video bakalan agak panjang ya. Nah, inilah konsep. Pokoknya tentang osilasi, gaya harmonik, gerak harmonik. Ini harus bisa gitu. Harus tahu. Nah, kita balik lagi ke sini. Sesuai dengan hukum Newton, apa hukum Newton bunyinya? Hukum Newton 2, gaya atau sigma F, kita sebutnya, atau F aja bisa, sama dengan apa? M kali A. Nah, kita pakainya FP-nya aja ya. FP sama dengan apa? FP sama dengan si MA. MA. Nah, FP tadi katanya apa? Min KX. Min
X. Atau apa ya kita sebutnya, min KY gitu lah ya. Kok K-nya ada 2? Min KY gitu ya. Ini lah. Nah, habis itu M. A-nya apa? A-nya ini kan. Nih. Min. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kan min. A. Omega. Ya kan? Kuadrat. Sin. Jangan gini lah, langsung aja. Ini nih. Ini lihat nih, ada ini kan A sin omega T. Ini ada A sin omega T. Berarti bisa substitusi ya. Y-nya ganti ke sini. Berarti jadi A sin omega T-nya diganti Y. Berarti sisanya tinggal apa? Omega kuadrat kali Y. Nah, gitu ya. Berarti ini A-nya itu min omega kuadrat dikali Y. Tuh. Min nggak bisa dicoret, min nggak bisa dicoret. Y-nya bisa dicoret, Y-nya bisa dicoret. Sisanya apa? Berarti K sama dengan M omega. Set. Nah, persamaan 2 nih. Kudu diingat. Asik, kudu diingat. Oke, sekarang kita manipulasi gitu ya. Kita manipulasi di sini ya. M-nya kita pindah ruas. Jadi omega kuadrat sama dengan apa? K per M. Oke. Omega apa omega? Omega itu, ini di bab lain ya. Omega itu sama dengan 2 pi F. Nah, ini untuk penurunan rumusnya bisa dicari ya. 2 pi F. Atau 2 pi per T. Itu ya. Tergantung. Nah, pertama kita pakai yang ini dulu. Buat nyari T. Gitu. Berarti kan ini omega. Berarti kalau ini kuadratin berarti jadi 4 pi kuadrat per T kuadrat. Sama dengan, tunggu gini aja deh. Omega sama dengan, harusnya sih plus minus ya, tapi kita ambil plusnya aja dulu. Harusnya plus minus ya. Akar K per M. Oke, berarti ini 2 pi per T sama dengan akar. Wih, jelek banget. Susah ya pakai mouse. K per M. Nah, berarti kalau mau nyari T, gimana? Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, dan pindah ke sini gitu ya. Berarti jadi 2 pi akar, apa ini? M per K. Sama dengan T. Gitu ya. Nah, ini kasih pemisah nih. Nah, itu. Kalau misalkan F-nya apa? F-nya itu seperti ya. Frekuensi itu sama dengan 1 per T. Nah, berarti tinggal 1 per T aja. Jadi tinggal dibalik. Jadi F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Nah, udah ya. Ini rumusnya. Mantap. Ada lagi kah yang harus dipaparkan? Oke, tentang gaya energi bisa dicari ya penurunan rumusnya. Nah, ini pokoknya tentang frekuensi, tentang
period tentang apa sih namanya nih? Tadi jadi lupa. Periode ya? Nah, itu periode ya, periode. Ya, periode. Periode. Ini tentang K, ini tentang gerak harmonik. Oke, dah ya. Dah, itu konsep. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum. Oke, ini sebenarnya udah sangat jelas ya dipaparkan di sini gitu. Ini centang, kita langsung masuk sini aja. Oke. Gantungkan beban. Berarti kita masuk mulai dari sini ya. Gantungkan beban. Oh, kita pulang. Pertama, oh belum ya. Belum pindah, maaf. New screen ke. Nah, kita ulang. Nah, di sini kata dia apa? Lah, nggak usah lah. Ingat saya. Pertama di pause. Cat ini. Ini opsional lah ya. Opsional. Oke. Situ gravitasi oke. Ini nggak usah. Ini kalau mau ditampilin juga nggak apa-apa sih. Nah, ini keluarin. Ini disesuaikan nama ininya. Set titik nol pokoknya harus tepat gitu ya. Nah, pertama di sini masanya dibebasin ya. Lihat ininya. Masanya dibebasin ya. Masanya dibebasin. Oke. Berarti misalkan saya maunya 90. Ribet. Ya nggak bisa diklik lagi. Yang bulat kita apa angkanya? Nah, 120 misalkan. Ini set masuk sini. Ini pertama aturnya small dulu ya. Boleh terserah ini, terserah mau semalnya semal masuk gimana. Segini aja saya default ya, by default. Nih, kita masukin. Nah, pasin dulu dia pokoknya belum ada pertambahan panjang ya. Lihat sini nih. Belum ada pertambahan panjang. Nah, mulai. Nah, ini pertama dulu. Sebenarnya nggak usah. Oh ya bisa. Belum lama banget berhenti ya. Ini apa? Tunggu sampai berhenti nih ya. Tunggu sampai berhenti, kita lihat. Oh, pertambahan panjangnya 2 gitu. Nah, berarti ketika misalkan, jangan ikutin ya, awas kalau ikutin. Ini misalkan 120 gram, berarti tulis di sini 120 gram. Simpangannya berapa? 2. Ini satuannya apa ini? Satuannya cm. 2 cm berarti ya. 2 cm. Tulis di sini. Nah, yang ini maksudnya apa di sini? Ini kan untuk 5 kali osilasi gitu. Nah, ini kita balikin lagi. Nggak usah. Ini kita pause, ini kita klik. Ini kita tarik nih. Maksimal. Oke. Kita hitung. Nah, pengertian dari periode dulu deh. Saya agak lupa entar. Pengertian periode. Nah, pertama frekuensi dulu. Frekuensi ini masuk sini. Dia ke sini. Set, saya tarik kan. Ini kan misalkan kita hitung. Set ke sini, dia bakalan ke sini, dia balik lagi ke sini. Itu hitungnya 1. 1 frekuensi. Nah, kalau misalkan ke sini lagi kan pasti nggak akan sampai sini lagi ya, dia bakalan akan kurang sini, terus akan ke sini misalkan, balik lagi sampai sini, pas titik equilibrium yaitu 2 frekuensi. Nanti kalian catat itu waktunya gitu. 2. Di situ misalkan sini, set 3. Nah, set 4. Nah, itu sampai 5 kali osilasi gitu. Osilasi itu gini-gini, bolak-balik sampai 5 kali getaran.
Nah, itu di stop. Gitu. Berarti sampai 5 kali bolak-balik lah istilahnya ya. 5 kali bolak-balik ini, kayak tadi yang saya bilang, itu stop. Dihitung gitu, waktunya berapa. Nah, waktunya ditaruh di sini. Gitu. Waktunya ditaruh di sini. Misalkan gini dah ya. Kita pakai slow. Mulai. Set. Belum. Belum. 1. Belum. Belum. Lambat ya. 2. 3. Alah, kelewat. Lah, lah, lah. Lah. Lah, lah, lah. Ulang, ulang. Ulang, 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 ulang. Kita tarik. Misalkan segini ya. Oke, kita slow aja lah, nggak apa-apa, tungguin. 1. 2. 3. 4. Oh, saya salah. Maaf. Maaf, saya salah. Sebenarnya gampang, tinggal lihat ini aja ya, periode trace ini. Kalau misalkan dari sini, berarti kan sini, habis itu ke sini, 1. Pas dia. Lihat ini aja deh, biar gampang. Mulai ya. Lihat nih. Belum. Belum. 1. Oke. Nah, klik lagi. Sini lagi. Nah, ikutin ini nih. 2. Oke. Lihat lagi. Ini. 3. Situ. Lambat. 4. Nah, pas di 5. Pas di 5. Stop. Nah, waktunya sama dengan segini. Udah. Untuk berapa kali tadi? Waktu untuk 5 kali osilasi gitu ya. Waktunya segini. 6,49. Nanti kalian tulis di sini. 6,49. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk bolak-balik. Oh, sekali bolak-balik, berarti tinggal dibagi 5. Udah. Berarti tinggal dibagi 5, ya sekitar 1, bla 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 bla. Ditaruh sini. Gitu. Udah. Udah. Nah, di sini percobaannya 3 kali aja ya. 3 kali untuk yang small, terus 3 kali untuk yang large. Kalau large tinggal segini. Oke, itu untuk ngisi data. Tinggal diisi. Nah, tugasnya kan isi data. Yang kedua, hitung konstanta pegas. Nah, tadi kan saya udah kasih lihat ya. Sudah saya kasih lihat rumusnya nih. Share. Rumusnya ini nih kan. Nah, FP atau gayanya sama dengan ini. Oke? Berarti nggak? Lalu. Ribet ya. Sekalian aja semua kali ya. Kalau semua gimana semua? Screen. Dah.
Tadi kan ini gayanya berarti berapa? Gayanya kita pakai yang ini ya, kan sebanding gitu. Arahnya berlawanan. Jadi kita pakai ini, gaya beratnya berarti 1000 berapa? 1200. Ya kan? Dijadiin ini dulu kilogram dulu berapa nih? Kalau jadiin kilogram itu hitung gaya beratnya berapa. Nah, di situ mana tadi? Ya nggak bisa. Nah, hitung gaya beratnya tadi berapa gaya beratnya? Tadi kan 120 gram ya. 120 gram. Berarti kan naik 3, berarti 1, 2, 3. Jadi 0,12 kilogram. Nah, berarti gaya beratnya berarti berapa? Gaya beratnya 1,2 Newton. Kalau nggak salah sih harus dalam kilogram kalau nggak salah ya. Oke. Nah, ini kan gaya. Gayanya dia kan sama main ini. Itu ya. Sama dia. Terus apa lagi? Oh ya, tambahan panjangnya itu tambahan panjangnya yang tadi berapa? Di sini 2 ya. Tadi 2 kalau nggak salah. Ya nggak nyampe 2 ternyata. Oh nggak kayak gitu. Oh segini dulu. Kalau nggak salah 2 tadi ya. Nah berarti 2. Mana sih? Ke whiteboard. Berarti kan masa itu pertambahan panjangnya 2 cm ya. Delta X-nya atau Y atau S sama aja. Sama dengan 2 cm. 2 cm. Nah, kalau nggak salah diubah ke meter kalau nggak salah ya. Coba nanti di cross check lagi. Nah, berarti, karena kita hitung K, kita abaikan aja ini minusnya. Apa? Karena ini kan untuk menandakan vektor aja ya. Jadi kita abaikan aja minusnya di perhitungan. Jadi 1,2 sama dengan K dikali apa? Ini. Kalau nggak salah sih diubah ke meter ya. Naik 2 berarti 0,02. 0,02. Maka berarti 1,2 dibagi ini ya. Berapa tuh? 12 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Coret ini 6. Ini naik ke atas jadi 100 berarti 60. Berarti K-nya 60, gede amat. Padahal small. Ya. Kayaknya saya nggak tahu ya. Kayaknya tadi nggak usah diubah satuannya kayaknya. Tapi nanti cross check lagi ya. Pokoknya gitu hitungnya. Nah, itu buat yang ini. Salah. Untuk yang ini. Konstanta pegas. Nah, nanti dihitung nih percobaan 1, konstanta pegasnya berapa gitu. Percobaan 2, percobaan 3. Nanti yang ini juga percobaan ini 2, 3. Udah. Mudah sekali. Oke. Nah, kalau tugas pendahuluan mah ya udahlah, konsep osilasi. Nah, udah kalian pakai jelasin aja kayak yang saya jelasin gitu nggak apa-apa. Contoh kasus penerapan. Apa ya? Per gitu. Per buat sepeda, per buat motor, osilasi dia. Tuh. Oke ya. Oke. Ini untuk yang modul osilasi. Untuk yang modul selanjutnya ditunggu aja ya. Oke, sekian. Kalau ada yang kalau ada yang salah atau kurang jelas, bisa cross check ke saya, bisa kasih tahu saya kalau ada yang salah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa PC WA. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.